Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Bapak Ibu saudara yang kami muliakan dan kami hormati, marilah tidak henti-hentinya kita menyampaikan atau mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Di antaranya pada saat ini kita diberi kenikmatan bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, sholat isya berjamaah. Oleh karena itu, sewajibnya dan sepantasnya kita ucapkan syukur. Marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Allah, seru sekalian amat. Tidak lupa senantiasa kita sampaikan salam dan sholawat kita kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita dapat mendapatkan pengetahuan, kita dapatkan memiliki iman dan keindahan Islam. Oleh karena itu, sebanyak-banyak mungkin tidak masalah kita senantiasa menyampaikan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah bersama-sama kita mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat kita ini, bentuk ungkapan terima kasih kita yang tiada terukur, tiada terkira, dan pada yaumil akhir kita senantiasa menanti syafaat beliau. Bapak Ibu sekalian, saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menemui atau kembali bisa menjalani puasa Ramadan. Tidak setiap orang diberikan nikmat dan kesempatan itu. Ramadan pada dasarnya memiliki tujuan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Lantas apa takwa itu? Pertanyaan. Ya, sudah banyak yang menyampaikan di mimbar ini tentang takwa dengan berbagai arti lainnya yang hampir mirip dan sepadan. Takwa bisa diartikan adalah
pembina hubungan baik, hubungan langsung pada Allah, senantiasa membuat hubungan kita dengan Allah tiada putusnya. Wa man yattaqillah, faman yattaqillah, membina hubungan langsung dan baik kepada Allah. Nah, pada kesempatan ini kaitannya dengan tema puasa dalam meningkatkan takwa, maka takwa adalah yang pada dasarnya orang taat, ya. Orang itu taat menjalankan perintah Allah SWT, baik itu anjuran maupun larangan. Sebagaimana Allah memberikan sabdanya dalam surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 4 yang bunyinya, marilah saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk membaca Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 4 bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa fil akhirati hum yuqinun. Sadaqallah. Bapak Ibu saudara sekalian, ibu dan anak, dalam ayat 1 yang sudah kita baca tadi, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahumma telah kuturunkan kitab Quran lewat Nabi Muhammad sebagai pedoman dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan selanjutnya, apa ciri pribadi-pribadi yang bertakwa itu seperti apa? Ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang percaya dan iman perihal ghaib. Jadi masalah ghaib ini memang jangan diartikan sebagai kita percaya pada benda-benda mistik, kepada penasihat dukun, atau kaitannya dengan kuburan yang berbau naisme. Tentu saja yang dimaksud adalah masalah sebab itu adanya malaikat, adanya siksa kubur, adanya kebangkitan setelah kita mati, adanya pengadilan di yaumil akhir, dan yang lain-lain sebagainya, termasuk tadi kalau kita kaitkan dengan masalah mistik
Ya kalau adanya setan dan jin itu juga kita imani, ada ya. Sama makhluk ya sama Allah. Nah, oleh sebab itu maka kita orang yang beriman terhadap malaikat, kitab-kitab Allah, kita harus sadar setiap langkah dan perbuatan kita setiap hari selalu didampingi oleh dua malaikat yang senantiasa mencatat semua perbuatan kita. Ini ya, sekali lagi saya di sini hanya ingin saling ingat mengingatkan, karena apalagi yang sudah tua ini kadang kemarin dikasih tahu baru lupa. Ya, jadi saya teruskan. Jadi masalah goib. Jadi kita iman adanya masalah-masalah goib. Ciri pribadi takwa berikutnya, wa yuqimunas shalah. Mereka atau orang-orang yang mendirikan sholat. Kita semua di sini, Bapak Ibu sekalian, telah ikut mendirikan sholat. Saya ingat dari beberapa ceramah di tempat ini sebelumnya banyak yang membahas tentang kewajiban sholat, tapi sedikit saya mau mengulas sedikit karena tadi saya katakan untuk mengingatkan diri saya dan diri orang pada diri ngapain. Sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita ini tidak bisa ditanggal, tidak. Harus dan wajib dilakukan dalam keadaan apapun selama akal kita sehat dan akal kita ini masih bekerja. Wajib dalam keadaan apapun. Yuk saya dari Pak Marti dengan duduk ya, karena mungkin berat untuk berdiri. Alhamdulillah wa syukurillah. Untuk yang lain juga mungkin yang sedang sakit mungkin tidak bisa ikut di sini. Jadi sholat yang merupakan tiang agama. Jika sholat itu ambruk, maka tiang agamanya atau agama itu akan ambruk juga. Kemudian ciri pribadi yang iman selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah memberitahukan, wahai orang-orang, kau telah aku berikan rezeki dan berikanlah sebagian rezekimu, infakkanlah sebagian rezekimu. Nah, jadi ini saya mengingatkan diri saya dan juga yang lain. Harta benda yang kita miliki, baik itu rumah, mungkin ada yang tidak hanya satu punya rumah, yang punya kebun, punya sawah, punya mobil, punya motor, punya harta benda berupa perhiasan banyak, punya uang yang banyak. Jangan lupa menginfakkan. Jangan sampai harta benda kita itu nanti menjadi bara api yang membakar tubuh kita. Setelah kita mendapatkan pengadilan dari Allah SWT. Bagaimana ini tadi iman pada yang gaib? Kita akan mendapatkan pengadilan pada diri kita. Untuk ciri yang selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Percaya kepada Al-Quran yang diturunkan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab-kitab sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk bagi langkah kehidupan kita di dunia ini. Pasti kalau kita akan minta petunjuk pada Quran, kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu sudah dijamin pasti. Persoalannya
Bagi kita yang umum, untuk memahami petunjuk itu masih ya sulit. Ini mumpung bulan puasa, pada kesempatan bulan yang istimewa, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh pengampunan, kita manfaatkan untuk kita banyak mempelajari Al-Quran. Nah, ini ibu-ibu biasanya yang sergap ya baca Al-Quran. Ibu sudah berapa juz, Bu? Sudah banyak ya, ada juz jambu, juz furqat, juz apa lagi? Enggak, saya yakin ibu-ibu ini banyak waktu daripada bapak yang masih aktif bekerja. Jadi ibu-ibu ini rajin membaca Al-Quran. Yang ya dalam kesempatan ini pula bagi yang sudah melaksanakan, alhamdulillah. Bagi yang masih kurang-kurang, ini sebagai motivasi supaya mari mumpung masih bulan puasa yang kita gunakan sebaik-baiknya untuk ya tadi kalau saya bilang mempelajari Al-Quran kalau dilihatnya di yang memang berat. Al-Quran itu berisi 6.636 ayat. Wah, untuk mempelajari itu kalau sehari hanya 2, mungkin berapa tahun bisa dihitung hanya. Apalagi jika umur seperti saya sudah 70 tahun, tinggal berapa lagi kalau kita hitung. Baik Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya ciri pribadi iman yang berada yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Orang atau seorang yang percaya dengan hari akhir atau hari kiamat harus percaya. Kalau nggak percaya, iman kita tidak kuat, tentu saja. Jadi tidak kuat. Jadi takwa itu pada dasarnya fondasinya adalah iman. Jangan sampai iman kita terpeleset, iman kita goyah. Peganglah, laksanakan 6 rukun iman sebagai manusia muslim. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan yang penuh keistimewaan, penuh kemuliaan dan penuh maghfirah, pengampunan ini, saya melalui hari ini mengajak diri saya dan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan, kita evaluasi kehidupan kita. Walaupun jangan hanya setahun sekali kita mengevaluasi, karena lupa apa yang kita buat selama setahun ini. Mungkin pelanggaran berat, pelanggaran apalagi yang ringan-ringan ya. Oleh sebab itu barangkali metode yang bisa mendekati bagaimana kita supaya bisa berjalan pada menggunakan petunjuk Allah melalui Al-Quran adalah mengevaluasi tingkah laku kehidupan kita sehari-hari, dari sholat ke sholat, jadi ada 5 termin ya. Mungkin dari subuh ke luruh apa yang tadi kita lakukan ya. Jangan bilang kita melakukan hal-hal yang dilarang. Segeralah kalau kita temukan, kita minta ampun, astagfirullahaladzim, dan berjanji tidak melakukan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdoa malam hari ini mudah-mudahan kita semuanya diterima puasa kita dan diampuni segala dosa-dosa kita, sehingga kita bersih setelah hari raya Fitri, dan selanjutnya kita harus hati-hati setiap langkah kita harus kita evaluasi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.